Tolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bapak sekalian, sebelum itu mari sama-sama saya mengingatkan Bapak sekalian untuk yuk kembali kita kontribusi di MRBOK melalui yayasan rekening Yayasan Mahal Rezeki di BSI 905 940 untuk semua orang yang membutuhkan, baik itu kalangan santri, para pekerja, juga yatim duafa, bahkan teman-teman kita yang sedang terdampak bencana. Hari ini kita masih fokus untuk membantu teman-teman yang ada di Sumatera untuk bencana banjir dan longsor juga di berbagai kota, bahkan sekarang di daerah Jawa, ya Pulau Jawa itu juga mulai ada beberapa kemarin bencana ya di Bandung Barat juga ada ya, bahkan di sekitaran Tangerang, Jakarta itu pun ya Masya Allah ya banjir ini bisa menjadi sesuatu yang rutin di negara kita ini. Seolah kita bisa membantu mensupport mereka dengan memberikan makanan siap saji melalui PMB-PMB yang ada di seluruh Indonesia. Oke, Mas Alian, sebelum itu pengumuman saya sampaikan kembali lagi karena ini penting sekali. Beberapa waktu yang lalu, malamnya, paginya kajian, ternyata siang dikit ada yang WA, Pak ini bener nggak gitu ya? Yang ini nih, bener nggak punya Pak Nasrullah? Bukan, saya bilang. Karena beliau memang nggak aktif di kajian ya. Namun beliau juga pengamal MR gitu. Dan sehingga informasi ini perlu disebarkan seluas-luasnya. Akhirnya saya bagi video ini, Pak Nasrullah ini saya bagikan ke beliau untuk di-share ke banyak orang. Karena beliau hampir saja terjerat dengan program ini gitu ya, Masya Allah ya. Ini nggak benar teman-teman semuanya ya. Kalau mau untung banyak itu ya ditransfer aja ke rekening Yayasan Mal Rezeki ya. 905, 905, 140, insya Allah berkahan dapat janji Allah 7 sampai 700 kali lipat. Banyak banget ya, baik bentuk kesehatan, bentuk kesempatan, bentuk kebaikan-kebaikan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Kita simak sekali lagi pernyataan Pak Nasrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nasrullah. Saya ingin mengumumkan bahwa saya tidak pernah mengajak-ngajak teman-teman semuanya untuk ikut saham, ya, ikut kripto, ikut investasi-investasi yang tidak jelas, ya, yang tidak ada izinnya, yang tidak punya, ya, legalitas di Indonesia. Dimohon izin teman-teman semuanya kasih tahu yang lainnya bahwa saya Nasrullah, ya, magnet rezeki, ya, hanya fokus pada pemberdayaan ekonomi umat, ya, mengajak orang untuk menyelamatkan uangnya kepada emas dan properti, ya, bukan hal-hal yang tidak jelas. Mudah-mudahan ya keterangan ini bisa didengarkan oleh banyak pihak dan tidak ada lagi orang-orang yang tidak jujur yang mengajak uang kita akhirnya diambil oleh mereka. Mudah-mudahan kita doakan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada orang-orang yang tidak jujur tersebut. Ya, demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian bisa menyimak materi-materi Pak Nasrullah di channel Telegram resmi beliau, Nasrullah Mal Rezeki. Kalau nggak mudah ada di YouTube-nya, juga di IG, bahkan di FB Pak Nasrullah. Silakan teman-teman semuanya ya. Sekali lagi, sebelum mulai saya ingatkan, yuk yang memang biasa donasinya via transfer, silakan transfer ke rekening 905 905 140 sebagai bentuk ya syukur kita, juga sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Emerbok ya yang sudah memfasilitasi kajian ini ya, menghadirkan banyak orang yang dengan materi-materi yang dahsyat. Kita nggak perlu bayar apa-apa, cukup donasi ke Emerbok dan disalurkan kepada banyak orang, dan ini berdampak pada diri kita sendiri. Oke, Bu sekalian, cukup dari saya. Selanjutnya kita eh, panggilkan bicara kita udah hari ini. Oh, sudah hadir ya. Bunda Heri, alhamdulillah saya jadikan sudah co-host ya. Oke, sudah co-host. Kita di spotlight aja biar lebih fokus. Oke, sebentar. Baik, Bu sekalian. Eh, suaranya masih menggema, Bunda. Oke, sebentar, Bunda. Oke, ya, saya live-kan ke YouTube. Sebentar, saya live-kan ke YouTube. Biar diakses oleh banyak orang ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nggak apa sambil saya proses live YouTube. Eh kayak suaranya masih mantul Masih Bunda Heri. mantul ya? Bentar. Ini Kayak yang itu di satunya tuh di maksimalin. karena ini laptopnya keren, tidak mengeluarkan suara. Jadi saya mendengar pakai Oh, HP. gitu ya. Sudah, Keren sudah, banget. sudah belum? Masih ya? Sudah, baca cek saya ngomong mantul nggak nih? Cek, 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 cek. Enggak, Sudah aman. enggak ya. Baik, udah kita baca bareng. Mulu kita perlu untuk membuka
kegiatan kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbil Ar-Rahmanirrahim. alamin Maliki yaumiddin. arrahmanir rahim Iyyaka na'budu maliki wa iyyaka yaumiddin nasta'in. Ihdinas siratal iyyaka mustaqim. na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina nasta'in an'amta 'alaihim ihdinas ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. siratal Amin. ladzina Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasyian. Baik, YouTube sudah proses hadis arba'in ya, hadis arba'in berapa pun? 26 ya? 26. Sebentar Ustaz, Ada saya 6. udah Oke. bikin. Oke. Nah, kelihatan nggak? Menjadi magnet rezeki. Sebentar, saya tulis di YouTube dulu. Menjadi magnet rezeki. Oke. Sebentar buat ini di lab Ini aja sebentar Ustaz, biar rezeki biar. dalam hadis arba'in. Oke ya. Siap. Sudah ya? Siap. Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bunda. Sehat ya. Silakan Bunda dimulai. Ini untuk Bunda waktu layar dan seterusnya. Silakan Bunda mulai. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak Ustadz Solicen yang selalu menemani kami di sini ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan selalu ya. Ini Masya Allah, justru saya juga banyak terinspirasi nih dari uh, Ustadz Solicen ya melalui kajian MR Box-nya. Salawat dan salam kepada Rasulullah, junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya pengen tampilannya tuh yang bentar, yang kemarin kayak teh, yang dari Karawang teh gitu. Udah nggak apa-apa begini aja ya. Ini slide-nya kelihatan kan? Iya, oke. Coba saya bantu Oke. Mers ini ya. Coba ya. Cek ting Eh, ting ting. bentar. Slide-nya dibikin begini aja, Ustaz. Sudah benar belum tampilannya Bunda? Mm-mm. Udah betul-betul, Ustaz. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semuanya, Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat ya. Saya ikut hadir berkumpul di sini ya. Saya bukan berarti saya lebih ahli dari teman-teman semuanya. Saya ingin sharing ya. Saya ingin sharing dan bukan berarti saya ini sudah lebih pinter ya atau lebih solehah ya. Apalagi di sini ada bapak-bapak ya. Bapak-bapak selamanya nggak akan bisa solehah ya. Itu. Eh, jadi sekali lagi saya sharing ya. Saya sharing di sini sebagai CTMR. CTMR itu adalah apa? CTMR itu adalah manusia pendosa ya. Manusia pendosa yang sedang bertobat. Jadi saya adalah sahabat taubat teman-teman ya. Enak nggak kalau tobatnya bareng-bareng? Enak ya gitu. Kalau tobatnya rame-rame enak? Iya enak ya. Oh oke, saya begini aja Ustadz, izin. Ya. Nah saya, eh, kok ini bisa digeser ya slide-nya. Oke. Ini saya sendiri masih terus mempraktekkan ya hadis arba'in ini. Kenapa saya memberanikan diri membahas versi hadis ya? Karena sayang banget sahabat semua ya, sahabat MR Box semuanya. Sayang banget karena hadis itu adalah Islam itu adalah suatu sekolah kehidupan yang sangat-sangat lengkap ya. Ibarat sekolah kehidupan sekolah kehidupan itu ada namanya eh, perpustakaan, ya. Namanya sekolah itu sangat erat dengan literasi, ya. Namanya sekolah itu sangat dekat dengan istilahnya sangat dekat dengan mm,
literasi itu apa teman-teman? Literasi itu adalah bisa dalam bentuk kosakata, bisa dalam bentuk buku bacaan, ya, bisa dalam bentuk budaya, ya. Jadi budaya kita yang kita miliki saat ini, entah dalam bentuk masakan, ya, atau dalam bentuk kebiasaan sehari-hari seperti gotong royong, gitu ya, itu adalah literasi, ya. Nah, itu sayang banget kalau literasi kehidupan kita itu tidak dikaitkan dengan kurikulum Islam, ya, yang kita miliki, karena banyak sekali ya orang-orang di luaran sana sangat membutuhkan Islam. Nah, Magnet Rizky hadir sebagai ingin menjadi wasilah menjadi Islam rahmatan lil alamin, gitu ya, gitu. Nah, itulah makanya penting. Cuma kabar tidak baiknya, ya, kabar tidak baiknya, ya, tidak semua muslim itu mempraktekkan ilmu keislamannya, gitu ya teman-teman, ya. Makanya saya izin itu memberanikan diri, ya. Saya bukan ustazah, ya. Saya seorang CTMR. CTMR itu apa? Pendosa. Belum soleh, belum soleha. Lagi terus berjuang, ya teman-teman. Nah, qadarullah, alhamdulillah, dalam suatu komunitas selain Magnet Rizky, saya mendapatkan materi ini, gini ya. Jadi sayang sekali kalau saya tidak mengaitkan dengan ilmu magnet rizkinya, gitu ya, gitu. Jadi kalau di luaran sana, teman-teman silakan ya mendapatkan literasi kehidupan selain dari komunitas Magnet Rizky. Nah, namun saya sebagai seorang CTMR, saya merasa seperti ada perisai rezeki kalau saya tidak mengaitkan ilmu yang sudah saya dapatkan di komunitas tersebut, tidak saya kaitkan dengan rezeki, gitu ya, gitu. Nah, oke, apa bunyi hadisnya? Bunyi hadisnya adalah ini ya. Ada ratusan ribu hadis ya. Yang saya tahu ada 500 ribu hadis itu. Bisa jadi lebih banyak ya. Nah, perawi hadis yang terbesar itu adalah Imam Bukhari. Ada apa Imam Bukhari yang 500 ribu hadis ya. Pokoknya hadis itu banyak sekali teman-teman ya. Itu. Dan hadis itu ibarat ibarat ini ya, ibarat burung ya. Ada sanad, ada matan ya. Apa itu sanad? Sanad itu adalah eh, apa namanya urut-urutannya ya, seperti kita nih belajar Magnet Rizky. Saya tahu belajar Magnet Rizky kan teman-teman tidak semuanya CTMR ya gitu. Belajar Magnet Rizky dengernya dari siapa kajian? Oh, dari kajian siapa? Oh, kajian MR Box waktu pagi. Melalui siapa? Melalui Ustadz Solicen gitu kan. Siapa CTMR-nya pada saat itu yang mengisi? Misalnya saya gitu, Khairia. Saya itu apanya Pak Nasrullah gitu ya. Saya itu adalah muridnya Pak Nasrullah. Nah, itu adalah sanad. Jadi urut-urutan dalam suatu hadis itu namanya sanad. Nah, di dalam sanad itu ada sanad yang sahih, kemudian ada sanad yang hasan, ada sanad yang apa? Yang tidak boleh itu adalah hadis palsu. Ya, ada sahih, ada hasan, ada doif. Ya, ini ketiga-tiganya bisa dipakai. Ya, yang penting, eh, jadi urut-urutannya itu hadis hadis yang sahih itu bisa dipakai dalam hal ibadah. Ya. Tapi hadis yang hasan atau yang doif, ya, hadis yang doif itu bisa dipakai hanya dalam hal muamalah. Tidak boleh dipakai dalam menjadi sandaran dalam ibadah mahdoh. Tapi dalam hal muamalah, hadis doif ini bisa dipakai. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya di urut-urutan. Ya, bukan hanya juga ya. Karena eh, kalau sekarang kan hidup kita kan masih dalam satu zaman ya, gitu. Saya sama Ustadz Solicen bertemu, kemudian sama Ustadz Nasrullah juga bertemu. Tapi kan rekaman Zoom ini direkam, disimpan di YouTube. YouTube-nya bisa disimak 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang ya, di mana saya sudah bisa jadi sudah tidak ada ya. Ustadz Solicen juga sudah tidak ada, Pak Nasrullah juga
sudah tidak ada gitu ya. Nah, apa namanya? Ya semoga kita semua panjang umur ya. Nah, inilah yang disebut inilah kalau zaman dulu ya. Zaman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada teknologi ya, teman-teman ya. Makanya kita bersyukur sekali kita hadir di era sekarang ya. Kita perlu terus berkolaborasi ya untuk membangun apa? Untuk membangun akhlak dan peradaban. Ya, masih ingat ya materi saya mengenai apa beda akhlak dan adab gitu ya, teman-teman. Jadi apa yang saya share itu adalah selalu ada kaitannya dengan akhlak dan adab gitu ya. Karena kita perlu membangun peradaban ya. Itu. Nah, Magnet Rizki ini adalah salah satu organisasi yang berusaha memperbaiki akhlak dari dalam diri untuk apa? Untuk membangun peradaban gitu ya. Peradaban seperti apa? Peradaban menuju Islam rahmatan lil alamin. Nah, Islam rahmatan lil alamin itu dasarnya apa? Dasarnya adalah Al-Quran dan hadis gitu ya. Al-Quran dan hadis dan perkataan para ulama. Karena hadis ini tidak akan bisa sampai ya kecuali melalui ucapan para ulama. Jadi kita tidak akan bisa lompat ya. Ah, saya mah hanya mau pengennya fokus ke Quran dan hadis aja, Bunda gitu. Saya pengen back to nature ya. Nggak bisa, teman-teman, nggak bisa seperti itu ya. Jadi sanad itu masih terus berurutan, masih terus berurutan terus menerus gitu ya. Nah, karena Islam itu adalah suatu kurikulum kehidupan yang sangat rapi gitu ya, sangat rapi, tertata itu. Literasi kehidupan yang sangat rapi dan tertata. Sayang kalau kita sebagai Muslim tidak merapikan ini gitu ya. Nah, ini kullu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Abu Hurairah ini siapa sih Abu Hurairah? Abu Hurairah ini adalah alias ya. Nama aslinya siapa ya? Saya nggak ingat gitu. Hurairah ini adalah kucing ya, karena sahabat Rasulullah ini emang sayang sekali dengan kucing gitu ya. Itu. Jadi kalau misalkan sampai naik ke sini ya, itu. Jadi kunyah ya disebutnya. eh, Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang fokus kepada ilmu ya. Ada sahabat yang fokus kepada perang ya, seperti Ali bin Abi Thalib gitu ya. Kemudian Khalid bin Walid gitu ya. Itu adalah sahabat yang fokus perang ya dengan di peperangan. Mereka fokus dengan di peperangan. Nah, itulah ternyata dalam membangun peradaban itu eh, harus berbagi ya, harus berbagi. Nah, kalau di Magnet Rizky ada ya eh, salah satu tesnya tuh oleh Pak Mujahid ya, em, genetika rezeki gitulah. Nah, genetika rezeki itu adalah untuk mentata kita ini rezekinya eh, jodoh rezekinya di mana gitu ya. Nah, Abu Hurairah ini memiliki jodoh rezekinya itu adalah beliau adalah seorang literasi ya. Seorang kalau sekarang itu disebutnya mungkin orang yang punya perpustakaan yang begitu besar gitu ya Abu Hurairah. Kemana-mana ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah ini masuk Islamnya termasuk tidak di awal ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu di awal, kalau Abu Hurairah ini tidak di awal dan usianya sudah sepuh. Usianya itu sudah 60 tahun ya. Kalau Ali bin Abi Thalib tadi usianya 10 tahun gitu ya. Kalau Abu Hurairah itu adalah usianya adalah sudah di atas 50 tahun. Jadi udah 60 tahun ya gitu. Nah, selain Abu Hurairah ada lagi sahabat siapa teh yang bertemu dengan Rasulullah eh, ketika beliau sedang mengembala kambing ya. Kemudian akhirnya diangkat ya. Ada juga salah itu seumuran dengan Ali bin Abi Thalib ya. Tapi kalau Ali bin Abi Thalib itu fisiknya kuat untuk berperang. Nah, kalau beliau ini eh, juga fokus kepada hadisnya. Gitu. Disebutnya dan namanya Ahlus Sufah ya, Ahlus Sufah. Jadi Ahlus Sufah itu adalah sahabat Rasulullah yang fokus kepada ilmu gitu ya. Merasa, wah sayang banget nih. Jadi kemana-mana itu oh,
Rasulullah tuh diikutin terus gitu ya gitu. Kemudian dicatat. Masya Allah gitu ya. Nyatetnya, nah, yang nyatet bukan Abu Hurairah, bukan ya. Pada saat masih Rasulullah masih hidup ya, pada saat itu terjadi pelarangan ya. Nggak boleh menulis kecuali Al-Quran gitu. Nggak boleh menulis hadis. Jadi riwayat hadis itu dicatat setelah Rasulullah meninggal ya, setelah para sahabat meninggal. Itu terjadi di para tabiin ya. Para tabiin pada saat itu Abu Bakar ya, Bakar khawatir, duh ya Allah gitu, ini banyak sekali nih. Setelah itu kan ada perang ya, setelah Rasulullah meninggal itu kan terjadi banyak peperangan ya. Itu ada orang-orang yang hafiz Quran gitu ya, gitu hafiz Quran kemudian tapi akhirnya membelot gitu gitu kemudian Allahu Akbar. Di situ terjadi kekhawatiran dari Khulafaur Rasyidin ya, salah satunya Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab, bagaimana ini gitu kan. Terjadi banyak peperangan, banyak orang-orang soleh yang meninggal, para sahabat juga meninggal, akhirnya ya mulailah diriwayatkan sedikit demi sedikit gitu ya. Kemudian dilanjut dengan para tabiin, kemudian tabiin, kemudian dilanjutkan dengan para ulama gitu ya. Eh, Nah, salah satunya para ulamanya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Jadi jarak Abu Hurairah ke Imam Bukhari dan Muslim ini itu adalah ratusan tahun ya. Bisa 300-400 tahun, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah ya. Takjub dengan kekayaan literasi Islam ya. Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, berkat bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah pernah berkata ya, setiap sendi dari manusia wajib untuk disedekahi. Nah, nanti saya akan mengaitkan dengan kehidupan kekinian gitu ya. Setiap sendi dari manusia itu wajib disedekahi setiap hari. Ya, saya sedang tidak mentafsirkan hadis, tapi saya sedang mentadaburi hadis. Ya, jadi ada beberapa akhlak terhadap ilmu. Ya, akhlak terhadap ilmunya Allah itu adalah eh, diawali dengan Al-Quran ya, dengan Al-Quran. Pertama itu adalah tilawah. Ya, kita perlu terus membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian itu adalah memperbaiki lisannya ya, tahsin ya, tilawah kemudian tahsin, kemudian itu adalah memperbaiki eh, tafsir ya, berusaha menafsirkan ini harus ada gurunya ya, kemudian mentadaburi ya, kemudian menjadikan Al-Quran dan hadis ini adalah kurikulum gitu ya. Kalau tafsir itu harus ada gurunya. Nah, mentadaburi ini juga saya juga hasil mentadaburi bersama guru-guru saya gitu ya, teman-teman. Jadi jadi ini hadis ini yang mencatat bukan Abu Hurairah ya. Hadis ini muncul ada di riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim. Nah, Imam Bukhari ini adalah muridnya Imam Ahmad bin Hambal ya. Imam Bukhari ini adalah muridnya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau bertemu langsung dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal ini adalah muridnya Imam Syafi'i gitu ya. Ya. Makanya kita ini Pak yang terkenal mazhab itu adalah 4 gitu loh. Tapi sebetulnya lebih banyak lagi. Tapi karena keempat ulama ini adalah orang-orang yang rajin menulis, literasinya lebih lengkap. Nah, makanya teman-teman penting banget kita memiliki literasi ya. Karena literasi ini akan kita pakai terus-menerus seumur hidup ya. Sampai dengan hari kiamat, literasi ini sangat-sangat dibutuhkan ya. Terbukti akhirnya dari beberapa ulama ya yang terkenal ini adalah empat mazhab ini gitu ya. Gitu. Nah, jadi pada saat Imam Syafi'i, beliau belum sempat menulis ya. Kenapa Imam Syafi'i belum sempat menulis? Karena Imam Syafi'i masih dalam tahap menelaah gitu. Menelaah ini isu ini benar nggak ya? Isu ini benar nggak ya gitu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal itulah yang rajin menulis gitu, rajin menulis
Nah, dari Imam rata-rata dari Imam Ahmad bin Hambal inilah banyak terjadi hadis perawi hadis berikutnya. Dan Imam Bukhari ini adalah kenapa hadis sahih itu banyak terjadi di Imam Bukhari? Karena Imam Bukhari ini adalah periwayat yang sangat-sangat detil, ya, yang sangat-sangat detil. Ada yang menurut Imam Bukhari ini sahih, eh, ti- eh, Hasan ya tidak masuk kriteria sahih, tapi menurut imam yang lain itu sahih gitu. Tapi menurut Imam Bukhari tidak sahih gitu ya. Makanya akhirnya kita banyak menggunakan hadis riwayat Imam Bukhari. Dan perbedaannya itu teman-teman, perbedaannya hanya karena dari mana teman-teman? Hanya karena dari akhlak perawinya gitu. Salah satunya adalah diriwayatkan ada salah satu ulama ya. Jadi Imam Bukhari ini untuk mengumpulkan hadis ini ya teman-teman, ini sampai Masya Allah ya, sampai menjual rumah teman-teman ya. Beliau merantau ke luar negeri ya untuk bertemu dengan eh, ulama tabi'in ya, langsung bertemu di situ gitu. Dan untuk menemu periwayatnya. Jadi seperti teman-teman tuh, saya pengen ketemu langsung dengan Ustadz Solicen gitu. Di mana ketemunya? Ya di SHMR gitu ya. Gitu. Seperti kemarin Ustadz apa Bunda Ucu ya, yang testimoni dari apa dari apa pengawal pribadinya presiden kita gitu kan. Setelah ditelusuri di mana? Oh, ternyata ikut SAMR-nya di Bunda Ucu gitu ya. Nah, itu adalah salah satu literasi ya. Literasi. Literasi itu sangat-sangat luas. Nah, jadi sayang kalau tidak dibahas. Nah, oke. Ini setiap sendi dari manusia itu wajib ya. Ini hukumnya wajib ya teman-teman ya. Wajib ya. Disedekahi setiap hari di mana matahari terbit ya. Kalau engkau berbuat adil di antara dua orang, maka itu adalah sedekah. Kalau engkau membantu seseorang dengan mengangkatnya ke atas tunggangan, itu juga sedekah. Atau engkau membantu mengangkatkan barangnya ke atas tunggangan, itu juga sedekah. Kalimat yang baik itu juga sedekah. Bahkan setiap langkah yang engkau jalani itu juga sedekah. Dan menghilangkan gangguan dari jalan juga adalah terhitung sedekah. Nah, sedekah menurut para ulama itu ya, itu adalah harta, tenaga, waktu, dan ilmu ya. Kalau diibaratkan sekarang, harta itu eh, harta dalam bentuk rupiah ya. Eh, harta harta uang ya, ada uang fiat, ada uang dinar ya, uang emas ya. Kemudian harta dalam bentuk jabatan ya. Harta dalam bentuk kes- ketenangan hati gitu ya. Nah, ini adalah perlu disedekahkan teman-teman ya. Kemudian tenaga ya, waktu, dan ilmu. Makanya saya berniat ini adalah dalam rangka sedekah ilmu ya. Sedekah waktu juga ya. Sedekah waktu di waktu pagi. Baik, kita membahas ya kata kuncinya. Kata kunci dari hadis tersebut adalah pertama itu adalah sedekah setiap matahari terbit. Nah, ini perlu dikata. Tadi ada kata wajib ya, belum saya catat. Sedekah itu hukumnya wajib, itu ada di persendian kita. Kenapa? Kita membahas dari segi why-nya, the power of why ya teman-teman. Karena kalau kita mau sukses ya, orang-orang sukses itu mereka fokus kepada why. Mengapa hadis ini menyebutkan kata sedekah, menyebutkan kata sendi, menyebutkan kata wajib, menyebutkan kata setiap matahari terbit. Pasti ini adalah sesuatu hal yang spesial ya. Bayangkan ya teman-teman, kalimat ini ya kata-kata ini disebutkan oleh orang yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik,
Kenapa? Tadi sedekah kita sudah bahas ya, ada 4 ya, dari harta, tenaga, waktu, dan ilmu. Seperti tadi Ustadz Solihin share mengenai kondisi Sumatera yang sedang wow keren ya. Ada yang sedekah dengan harta, ada juga yang sudah dengan tenaga. Masya Allah, tabarakallah ya. Mereka ke sana gitu ya, untuk memberikan, mendedikasikan tenaga mereka untuk sedekah gitu. Kemudian ada juga dari waktu ya, dan semoga dari pertemuan ini sedekah melalui magnet MR Box ini juga memberikan keberkahan ya untuk saudara-saudara kita yang lain gitu. Nah, sedekah kemudian kepada sendi. Kenapa disebut itu disebut dengan sendi? Teman-teman tahu ada berapa jumlah sendi yang ada di dalam tubuh kita? Ada 360 ya. Ada 360 sendi. Banyak banget ya. Nah, di sini kita bahwa Islam itu agama yang sangat-sangat luar biasa. Sampai sedetil itu. Saya percaya bahwa setiap hadis itu, setiap katanya itu memiliki, ya, sekarang ada ilmu, ada namanya NLP gitu ya, gitu. Itu memiliki kata yang dahsyat gitu. Setiap kata yang dihadirkan di dalam hadis itu adalah memiliki energi yang dahsyat. Ya. Sendi, sendi ini kenapa disebut disebutkan sendi? Karena ada di dalam tubuh kita, teman-teman. Ya. Karena ada di dalam tubuh kita itu. Kemudian eh, berarti Allah sudah memberikan kita modal, ya. Modal dalam bentuk sendi, itu. Modal dalam bentuk sendi dan begitu banyak. Nah, jadi tidak ada alasan tuh kita itu umat Muslim, orang yang beriman ya, itu mengeluh, tidak ada alasannya. Karena sendi kita sudah dikasih modal yang begitu banyak oleh Allah. Nah, pertanyaannya modal sendi ini sudah disedekahkan belum? Ya, makanya di situ sifatnya wajib ya. Sekarang kita berbicara kapan? Kapan? Wajibnya di sini disebut setiap matahari terbit. Ya, berarti bisa jadi di waktu pagi, ya, bisa jadi di waktu pagi, bisa jadi setiap hari, ya ini. Bisa jadi pengulangan terus-menerus. Jadi pesan dari hadis ini adalah sedekah itu adalah wajib sebisa mungkin dilakukan seawal mungkin ya, terkait dengan matahari terbit dan sebisa mungkin dilakukan setiap hari. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya. Nah, salah satunya adalah kajian MR Box setiap pagi ini. Semoga ini adalah bagian dari sedekah kita. Diniatkan untuk sedekah kita. Ya, kita mendedikasikan harta kita. Bukankah untuk memiliki wifi juga perlu modal, gitu kan? Gitu. Kemudian kita mendedikasikan tenaga kita, ya, untuk kita bisa hadir belajar ini kita perlu sehat gitu ya, manfaatkan waktu sehat kita gitu. Kemudian kita mendedikasikan waktu kita ya, kita mendedikasikan ilmu kita, ilmu yang kita miliki. Ilmu saya belum banyak, Bun, gitu ya, udah share aja komunitas yang luar biasa ini gitu ya, gitu. Jadi tidak perlu sempurna. Kenapa saya perlu mendetilkan sedekah 4 unsur ini? Karena ini mempengaruhi niat kita. Ya. Orang beriman itu yang mahal itu adalah niat soleha. Soleh dan soleha ya. Itu. Ya. Eh, s- Setiap hari di waktu duha gitu. Setiap hari di waktu duha, betul. Ya. Nah, ini ada kaitannya waktu duha itu adalah ini para ulama juga mendetilkan ya, di waktu duha itu adalah sedekah yang sangat-sangat penting gitu ya. Tapi saya izin fokus ke hadis arba'innya gitu ya. Gitu. Nah, jadi waktu duha itu aja adalah penting ya, sedekah. Salat salat duha itu adalah penting. Saya pribadi karena waktu saya tidak banyak ya teman-teman, saya termasuk, walaupun saya karena dulu saya wanita karir gitu ya, sudah terbiasa dengan kesibukan gitu. Saya sekarang sibuk di rumah gitu.
Apa siapapun yang saya banyak menjawab konsultasi Bayi Japri, ada yang minta tolong. Ini ada kemarin ada yang minta tolong Buria, minta tolong temenin saya wawancara. eh, ada pekerjaan gitu ya, MBG gitu ya, wawancara MBG. Oke, siap gitu. Kemudian ada juga Buriat minta tolong translatein ini buku ke dalam bahasa Inggris. Oke, siap gitu ya. Buria, ini saya dapat Garputala ayat ini. Oke, siap. Itulah, saya sudah mendedikasikan waktu saya untuk sedekah gitu ya. Jadi tidak harus diidentikan saya dapat uang berapa gitu. Tidak. Jangan seperti itu ya, gitu. Karena tadi sedekah itu sangat-sangat luas. Kita itu dididik oleh Allah menjadi seorang khalifah, minimal menjadi seorang pemimpin ya gitu. Jadi di keluarga kita pun niatkan untuk mendidik anak-anak kita menjadi seorang pemimpin gitu ya gitu. Nah, silahkan sambil support MR Box ya dengan transfer ke nomor BSI ada di ini ya. Minimal 15.000 ya. Terus menerus gitu ya. Masya Allah. Terima kasih Pak Nas, terima kasih Ustadz Solicen, terima kasih para CTMR, Mas Agung ya, yang sudah memberikan wasilah kepada kita. Begitu mudahnya kita bisa menjalankan eh, kita bisa menjalankan sedekah setiap hari. Itu adalah fasilitas, teman-teman ya. Silahkan manfaatkan. Masya Allah, tabarakallah. Nikmat, kenikmatan kita hidup berkomunitas di positif. Makanya penting kita itu adalah memiliki komunitas positif. Gitu. Oke, nah lanjut ya. Kata kunci selanjutnya itu adalah adil. Adil. Apa itu adil? Nah, adil itu bukan berarti harus setara. Adil it- adil itu bukan berarti harus sama. Tapi adil itu adalah sesuai dengan porsinya. Hmm. Nanti kita dikaitkan dengan jurus-jurus magnet rizki ya. Yang sudah belajar magnet rizki, alhamdulillah beruntung ya, berkah ya, alhamdulillah. Teman-teman belajar terus magnet rizki terus menerus ya. SHMR nanti ada camp online ya, nanti bulan Ramadan biasanya ada camp online, kemudian ada camp offline nanti bulan April ya. Ada camp offline bertemu langsung dengan Pak Nasrullah. Kemudian ada lagi TOMR, ya TOMR itu adalah langkah untuk menjadi CTMR, ya TFT, ya karena untuk menjadi TFT teman-teman apa namanya eh harus ikut TOMR dulu, ya TOMR level 2 itu harus eh, syaratnya seperti itu. Nah, kenapa di sini disebut adil? Seadil itu sesuai dengan porsinya, ya. Porsinya seperti apa? Nah, karena kita insan magnet Rizki, kalau siapa yang pengen jadi ajaib, katakan saya gitu ya. Gimana caranya kita pengen jadi ajaib? Buka perisai, gitu kan. Buka perisai. Jadi setiap hari kita itu menemukan perisai rezeki kita. Kita buka terus perisai rezeki kita. Ya. Kan, apakah kita ini selama ini sudah menjadi pribadi adil, ya, sesuai dengan porsinya, gitu. Kadang-kadang kita ini pengen menjadi seperti orang lain. Maksud saya, eh, ya, kok saya kadang merasa tidak dianggap ya. Misalnya gitu ya. Misalnya, kok omongan saya tidak didengar. Atau kok, eh, kenapa saya kenapa saya mengarahkan kepada diri saya, ya. Bukan ini bukan berbicara tentang orang lain ya, tapi berbicara khas dari magnet rizki itu adalah jadikan semuanya jalan tobat. Nah, ya betul, sholat tobat setiap hari ya itu. Jadikan semuanya jalan tobat. Artinya jadikan semuanya ini adalah untuk menemukan perisai rezeki di dalam diri saya. Apakah saya ini selama ini sudah berlaku adil, terhadap diri saya, berlaku adil terhadap keluarga saya, ya, berlaku adil terhadap lingkungan saya, gitu. Nah, makanya terutama untuk para pebisnis ya, gitu. Kita tidak bisa menjadi seorang pebisnis yang sukses kalau kita belum selesai dengan kata-kata adil terhadap diri saya. Salah satu adil terhadap diri saya itu seperti apa? Dedikasikan kehidupan kita untuk sedekah, ya.
Jadi yang tadi harta, tenaga, ilmu, waktu dan ilmu, ya itu. Tidak semuanya, tidak semuanya bisnis itu harus menghasilkan cuan. Memang bisnis menghasilkan cuan itu bagus ya, tapi cari bisnis yang bisa mendedikasikan kita untuk bisa menjadi pribadi yang pandai bersedekah. Nah, sedekahnya tadi yang ikut para ulama ya. Ulama mengatakan sedekah itu ada harta, tenaga, waktu, dan ilmu. Gitu ya, teman-teman. Ya. Jadi cari bisnis yang bisa mengajak kita bisa bersedekah, tenaga, harta, waktu, dan ilmu. Gitu ya. Adil terhadap keluarga seperti apa? Nah, di Magnet Rizky, boleh tahu. Teman-teman yang sudah praktek ilmu Magnet Rizky, ya, apa? Jurusnya apa namanya? Triangle Miracle, ya. Triangle Miracle. Triangle Miracle itu ada di orang tua kita, ada di pasangan kita, ada di anak-anak kita. Kita harus adil. Jadi cari bisnis yang bisa mengajak kita bisa berbuat adil terhadap orang tua kita, adil terhadap pasangan kita, adil terhadap anak-anak kita. Ya. Jadi sekali lagi tidak hanya ngomongin cuan, tidak hanya ngomongin cuannya gede nih gitu ya kan. Cuannya gede tapi kitanya akhirnya tidak adil terhadap orang tua kita. Kita tidak ada waktu untuk ngobrol sama orang tua. Padahal orang tua kita kangen sekali sama kita. Pengen ditelepon sama kita. Pengen ngobrol sama anak kesayangannya. Gitu ya teman-teman. Ya. Cuannya gede tapi kita akhirnya tidak punya waktu dengan pasangan gitu ya gitu itu juga tidak adil ya gitu karena ngobrol dengan pasangan itu penting ya gitu cuannya gede tapi kita juga nggak ada punya waktu untuk anak-anak kita gitu buat apa ya cari yang harta ya tenaga, waktu, dan ilmu. Ya, cari bisnis yang bisa mensupport kita menjadi pribadi yang ahli sedekah. Sedekahnya apa? Harta, tenaga, waktu, dan ilmu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian yang kedua, eh, membantu melerai saudaranya, gitu ya. Dan yang ini adalah, tadi saya tidak mencatat ya, yang melerai saudara, maafkan, kelewat, gitu. Dan yang ketiga, ini harusnya ini adalah kendaraan. Kendaraan ini adalah di nomor 3. Ya, saya tulis di sini ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kita lihat lagi. Berbuat adil di antara dua orang. Ya, jadi adil ini adil terhadap diri sendiri juga adil terhadap dua orang. Oke, adil terhadap dua orang. Tulis dulu ya. Adil terhadap dua orang. Nah, kita. Adil terhadap dua orang yang berselisih ya atau disebutnya dengan konflik. Seperti apa adilnya? Nah, karena kita sedang insan MR ya. Insan MR itu adalah orang yang pandai menemukan orang yang pandai menemukan cermin ajaib. Ya. Jadi ketika di hadapan kita ada orang yang sedang berkonflik, ya, jadikan itu cermin ajaib. Ya. Jadikan Allahu Akbar. Bisa jadi saya juga pernah dalam posisi seperti itu. Maka, ya Allah, maafkan saya salah, saya siap belajar ya Allah dari kejadian ini ya Allah, gitu ya. Adil terhadap dua orang yang berkonflik ini maksudnya apa lagi? Maksudnya adalah kita tidak boleh membela salah satunya, ya. Karena konflik di antara orang beriman itu bagus, ya. Coba teman-teman catat. Konflik di antara orang beriman itu bagus, ya. Bukankah ini dapat ilmunya dari mana? Dapat hikmahnya dari mana? Hikmahnya adalah teman-teman pasti pernah mendengar ya cerita tentang Aisyah berkonflik dengan Ali gitu ya. Ali berkonflik dengan Muawiyah gitu kan. Umar bin Khattab pernah berkonflik dengan Khalid bin Walid ya. Kemudian Umar bin Khattab, Amr bin As, orang yang sangat
Orang yang sangat luar biasa ya, oh, Amr bin As itu adalah ahli, Masya Allah, Amr bin As itu adalah ahli berperang, ahli berdiplomasi, ya, sampai beliau diangkat menjadi gubernur, gubernur di Afrika, ya. Gubernur pada saat itu adalah melebihi kepala negara, ya, Afrika, karena Afrikanya pada saat itu termasuk Sudan, kemudian pokoknya itu Mesir gitu ya. Amr bin As itu pada saat itu menguasai Sudan, Mesir, jadi Afrika di atas ya. Dan Amr bin As ini adalah sahabat Rasulullah yang membuka jalan, membuka jalan. Nah, tapi ada salah satu pada saat itu ada salah satu rakyat di situ yang bercerita kepada Umar bin Khattab, ya, kemudian akhirnya Amr bin As ditarik lagi tuh oleh Umar bin Khattab, itu udah masuk dulu, nggak usah, ibaratnya suruh ini, ya. Itu adalah konflik kecil-kecil, ya. Bukankah dari konflik tersebut, ya, akhirnya Islam menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ya. Kalau kata salah satu ulama kita yang mengatakan bahwa di sini nih setan itu tidak berhasil, katanya. Di sini setan tidak berhasil. Kalau setan kan pengennya kita berkonflik terus ya teman-teman ya, gitu ya. Nah, setan ini ada dua ya. Setan itu tidak harus berwujud iblis, ya. Setan itu tidak harus berwujud jin. Setan itu bisa berwujud hawa nafsu di dalam diri kita. Allah Karim ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Makanya Alhamdulillah bersyukur ya ada ilmu namanya jurus menurunkan garis kebenaran. Itu nikmat sekali teman-teman. Kita sedang ber- bukan melawan hawa nafsu ya. Jadi kalau menurut saya berkonflik dengan hawa nafsu kita langsung lagi dirangkul nih hawa nafsu kita ya, supaya hawa nafsunya tuh positif terus gitu ya, gitu. Supaya energinya tuh happy terus gitu ya, gitu. Allah Karim ya, Alhamdulillah Pak Nasrullah bikin lagi namanya spiritual meter. Di situ kita jadi bisa mengukur kita berada di level berapa nih, gitu ya. Jadi konflik antar orang beriman itu adalah bagus dan ini adalah ulama tersebut mengatakan, ye katanya konflik setan itu kan senangnya tuh membuat kita konflik ya. Ternyata orang beriman itu walaupun berkonflik membuat akhirnya kan biasanya orang kalau orang berkonflik itu akhirnya kan salah satu pergi gitu kan gitu atau salah dua pergi gitu kan menuju ke tempat yang jauh gitu kan. Nah, akhirnya Islam itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Jadi kalau teman-teman ada konflik dengan Triangle Miracle, teman-teman ya, konflik dengan saudara, itu katakan, ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar ya Allah. Nah, kata saya siap belajar ini, Allah akan memberikan taufik dan hidayahnya. Kita disuruh ngapain nanti? Gitu ya, Masya Allah. Terus ada lagi, hmm, ada lagi namanya garpu tala gitu kan. Masya Allah. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah kendaraan. Kata kuncinya adalah kendaraan. Kendaraan ini, nah, kenapa di situ disebut kendaraan? Karena kita ini pada dasarnya adalah orang yang sedang berkendara semua, teman-teman. Kita ini sedang mengendarai waktu kita. Ya, apalagi sekarang ada namanya teknologi ya. Teknologi itu adalah membantu kita berkolaborasi dengan waktu. Jadi teknologi ini adalah membantu kita menemukan perisai rezeki kita. Apakah dengan adanya teknologi ini membuat kita yang senang menjadi orang yang rebahan, orang yang senangnya scroll-scroll doang, ya gitu. Orang yang senangnya eh, terbawa dengan algoritma, gitu ya. Nah, itu adalah perisai rezeki, teman-teman. Siapa yang pengen jadi ajaib? Katakan saya. Bagaimana caranya ajaib? Dengan cara buka perisai gitu ya. Nah, Allah hadirkan teknologi. Apakah dengan teknologi ini kita malah menjadi pribadi yang larut? Harusnya kita ini adalah menjadi yang pribadi yang pandai berkolaborasi dengan waktu. Ya, untuk apa? Untuk mendedikasikan waktu kita, berkolaborasi waktu kita dengan tenaga kita, ya,
berkolaborasi di waktu kita dengan tenaga kita menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Gitu ya. Kita harus berkolaborasi dengan waktu kita, dengan tenaga kita menghasilkan cuan yang bermanfaat. Sehingga kita memiliki harta yang luar biasa, gitu ya. Nah, terus kenapa di situ disebut kendaraan membantu sesama menaiki kendaraan, ya, menaiki kendaraan dan mengangkat barang. Ya, teman-teman pasti tahu ya kalau kita naik kendaraan itu biasanya kan orang itu bawa bawa barang banyak gitu ya gitu. Nah, dalam kalimat kalau bahasa Indonesia itu kan ada denotatif, ada konotatif ya. Dalam kalimat denotatifnya benar ya. Kita jadi ayo kalau kita kenapa disebut juga dengan kendaraan? Berarti kendaraan ini identik dengan safar ya. Safar. Safar itu perjalanan, perjalanan jauh. Dan orang-orang yang bersafar itu banyak dikasihkan keringanan. Kenapa orang-orang bersafar itu banyak dikasihkan keringanan? Karena Allah tahu orang yang dalam bersafar itu adalah dalam kondisi darurat. Ya. Kemudian Allah juga kita juga bisa mengecek kepribadian saudara kita dengan melakukan safar bersama, gitu ya. Itu. Makanya kendaraan itu adalah penting. Nah, kendaraan kita di sini adalah bernama Komunitas Magnet Rezeki, gitu ya, gitu. Nah, di Komunitas Magnet Rezeki ini sebagai kendaraan kita untuk menuju ridha Allah, ya. Komunitas Magnet Rezeki itu adalah kendaraan kita menuju kendaraan kita menuju ridho Allah, ya. Nah, disinilah kita perlu saling membantu sesama. Saya salah satunya ini ya, salah satunya dengan kajian MR Box waktu pagi eh, Pak Solicen gitu kan membantu ya, membantu teman-teman ya untuk mendapatkan ilmu ya, memanfaatkan waktu ya untuk bisa berbagi ilmu, waktu, harta, dan tenaga gitu kan. Kemudian Pak Solicen juga membantu merekam di YouTube gitu kan. Pak Solicen juga membantu menjadi host di sini gitu ya. Setiap hari duduk manis di sini ya gitu, menemani teman-teman gitu ya. Dahsyat. Nah, ini adalah dalam rangka kita sedang safar. Kita sedang sama-sama berkendara dalam suatu komunitas yang luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian kita sama membantu jadi akhirnya teman-teman banyak ya ikut menaiki kendaraan komunitas Magnet Rizki ini gitu ya gitu. Kemudian membantu mengangkat barang kendaraan tersebut. Secara denotatifnya betul seperti itu ya. Secara konotatifnya seperti apa? Secara konotatifnya adalah berarti kita hand in hand ya. Saling ya ini saling saling membantu. Jadi saling apa sih bergandengan tangan gitu ya untuk membangun akhlak dan peradaban gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 4 apa? Kalimat yang baik. Nah, kita lihat dulu ke ininya ya. Oke. Dengan mengangkat ke atas, maka itu juga sedekah. Atau engkau membantu mengangkat barangnya ke atas tunggangannya, itu sedekah. Kalimat yang baik, itu adalah sedekah. Kalau di Magnet Rizki, apa namanya? Disiplin kata. Dahsyat gitu ya. Disiplin kata itu adalah sedekah. Enak nggak teman-teman? Ya, kita dikasih ilmu yang luar biasa. Ya, ya Allah, itu ini mulut saya gitu kan, jaga mulut saya, itu adalah sedekah. Dan sedekah, semua sedekah itu dibalas oleh Allah. Dan ingat, sedekahnya tadi 360 sendi. Jadi kita eh, apa dikaitkan dengan 360 sendi? Ada ilmu namanya jurus satu sama terhubung gitu ya. Udah perbaiki diri kita aja gitu. Kemudian ada ilmu namanya kickback ya gitu. Ada jurus namanya kickback. Terus kickback itu udah syat deh ya. Kemudian ada jurus namanya LOP, dari mulai memperbaiki pikiran. Karena lisan kita itu terpengaruh oleh pikiran kita.
Ya, jadi pikiran kita gunakan yang baik-baik saja. Seperti lagu ya, cara menjadi insan MR itu gunakan yang baik-baik saja gitu. Dan kita harus praktek terus menerus gitu. Ya. Jadi kalimat yang baik ini adalah sedekah. Dahsyat ya. Kemudian nomor 5, langkah menuju sholat. Nah, kembali lagi ke sini. Setiap langkah yang engkau jalani itu juga sedekah. Ya. Setiap langkah, oh ini tidak ada kata sholat. Setiap langkah, Masya Allah ya, tidak disebutkan kata sholat ini. Yang engkau jalani itu adalah sedekah. Allah Akbar. Bayangkan, setiap langkah kaki kita itu adalah sedekah, teman-teman. Teman-teman hadir di kajian itu adalah sedekah. Teman-teman belanja ke pasar itu adalah sedekah. Langkah kaki teman-teman belanja ke pasar. Sekarang kan langkahnya kadang bisa naik motor gitu ya, atau bawa kendaraan mobil gitu ya, gitu. Itu juga sedekah. Atau teman-teman keluar menyapu di jalanan, itu adalah sedekah. Teman-teman menyapa tetangga, langkah teman-teman itu adalah sedekah. Sedekah yang dikaitkan dengan sendi, 360 sendi. Dahsyat, dahsyat ya. Allahu Akbar. Bayangkan itu teman-teman. Kalau di setiap sendinya itu, setiap langkah kita itu dikalikan dengan 360. Allah begitu besar rahmat Allah yang diberikan kepada kita, teman-teman. Sayang kalau kita tidak memanfaatkan ini, teman-teman. Makanya penting kita meluruskan niat. Jadikan kita itu adalah pribadi yang pandai bersedekah, gitu ya, teman-teman. Gitu. Atau anak-anak kita keluar, ya, itu kita sebagai orang tua, kemudian kita mendidik anak-anak kita dengan baik, dengan benar, ya. Kemudian anak-anak kita melakukan kebaikan di luaran sana. Setiap langkah yang dilakukan oleh anak-anak kita itu menjadi sedekah, sedekah jariah kita. Allah, ya. Jadi rahmat Allah itu begitu luas, teman-teman. Begitu nikmat, ya. Ya, makanya penting kita perlu ilmu yang bisa meningkatkan niat kita. Ilmu yang bisa meluruskan niat kita. Ya. Sayang kalau kita tidak meluruskan niat dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena keajaiban itu pasti. Keajaiban itu adalah mutlak, itu janji Allah. Bisa dalam bentuk pahala, ya. Dalam bentuk harta tadi itu. Bisa juga dalam bentuk ilmu yang bertambah. Bisa juga dalam bentuk hati yang tenang gitu, teman-teman. Ya, itu. Jadi keajaiban itu bukan urusan kita. Keajaiban itu adalah wewenang hak dari Allah gitu ya. Nah, kemudian ini dan menghilangkan gangguan dari jalan juga adalah terhitung sebagai sedekah ya. Diibaratkan para ulama mengibaratkan duri ya, karena pada saat itu kehidupan para ulama itu kan belum seperti sekarang ya. Tantangan di jalan itu ya duri gitu. Kalau sekarang eh, menghilangkan gangguan itu dalam bentuk mendoakan sesama. Kata Panas, di otak kita ini harus template nih. Ya Allah muliakan bahagiakan beliau. Ya Allah muliakan bahagiakan beliau gitu ya. Gitu, kickback ya, mendoakan sesama gitu. Kemudian memberikan pelayanan ya kepada sesama, memudahkan urusan sesama, itu adalah sedekah ya. Kemudian ya menghindari gangguan gitu kan gitu. Gangguannya itu kan bisa bisa dalam bentuk ini ya, kadang informasi yang tidak baik gitu ya, maka kata Panas udah jangan terlalu banyak dengerin media gitu kan, kita fokus aja, kita masuk ke gua keajaiban gitu kan. Itu itu adalah dalam rangka kita supaya otak kita itu fresh, pikiran kita itu fresh, hati kita itu tenang gitu ya, untuk supaya kita bisa bisa fokus untuk memuliakan, membahagiakan sesama ya. Karena rezeki kita ada di mana? Rezeki kita ada di kemuliaan dan kebahagiaan sesama. Dan semoga ya
hadis Arba'in ke-26 ini ya kita mentadaburi ya, kita bisa mempraktekkan. Dan alhamdulillah kita punya kurikulum luar biasa dalam jurus-jurus Magnet Rizki. Teman-teman silakan nanti simak audio Magnet Rizki Pak Nasrullah ya di Telegram ya. Kemudian simak juga kajian-kajian para CTMR di Korwil teman-teman ya. Bisa dalam bentuk online, bisa dalam bentuk offline. Itu saja Pak Solicen ya, ala kulihal saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak baik gitu ya. Yang terbaik itu semuanya dari Allah. Saya Al-Fakir, saya masih perlu banyak belajar, dosa saya masih banyak, aib saya masih banyak. Allah, Allah ya Rabbi, semoga Allah jaga ya diri kita semuanya ya, untuk menjadi pribadi yang dahsyat ya. Semoga Allah berikan terus keajaiban kepada kita, kepada keluarga kita, kepada komunitas kita, ya, kepada para CTMR, kepada guru-guru kita, ya, dimanapun kita berada, kepada lingkungan kita, sekitar kita. Semoga Allah izinkan kita menjadi pribadi yang jalan keajaiban untuk sesama. Itu Pak Solicen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Semakin tercerahkan nih ya. Ini Bunda Hairia sudah menambahkan membantu ya. Membantu menyingkirkan rintangan di jalanan ilmu kita ya. Kita sedang belajar hari ini ada jembatan kita yang menuju ilmu. Lalu banyak rintangan-rintangan tuh tentang ketidakpahaman, tentang sesuatu hal yang belum yakin. Nah, ini dibantu oleh Bunda Hairia dengan meyakinkan diri kita dengan kutipan sebuah hadis Arba'in ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya perawi yang paling kuat ya paling banyak diikuti oleh kita semuanya, dan ini menjadi suatu yang luar biasa. Sedekah kita sekali lagi ya, sedekah ilmu, sedekah waktu, sedekah eh, harta kita, udah keren banget nih kita ya. Termasuk doa itu sedekah teman-teman. Kenapa doa sedekah? Karena tadi al kalimat thayyibah sedekah di di hadis tadi kan kata yang baik itu sedekah, dan kata yang paling baik adalah doa. Nggak ada kata yang lebih baik dari doa loh. Sekarang kalau kita misalnya ketemu Bunda Haireh ini, Assalamualaikum, sedekah nggak tuh sedekah ya? Karena Assalamualaikum adalah kata-kata dan itu adalah doa gitu ya. Doa sedekah. Maka nggak usah khawatir teman-teman, doa Bapak Ibu sekalian itu jadi sedekah. Sekali lagi kalimat disiplin kata terbaik itu adalah mendoakan orang lain ya. Ketika ketemu orang gitu ngagetin kita, kalau kata Pak Nas, latahlah. Nah, latahlah jadi orang ketika ditegur atau orang lain dengan mengucapkan kalimat doa. Ditegur orang, hai, langsung ya Allah muliakan bagian dia gitu kan. Wah, itu disiplin kata yang keren banget, itu sedekah itu teman-teman ya. Oke, saya Masya Allah ya, sekali banyak sekali mulai dari kata-kata tadi, langkah kita, ya maka langkah ini kan eh, kalau kita menuju masjid itu langkahnya kan satu ditinggikan derajatnya, itu diampuni dosanya, maka itu bagian dari pahala sedekah kita ya. Lalu kita membantu orang menaiki tunggangannya, misal contoh ya ada anak-anak kita, ada anak kecil atau siapa yang mau naik kendaraan nggak mudah, kita bantu naikkan gitu ya, kita bantu bukakan pintunya, pintu mobilnya atau apanya, lalu kita bantu angkat barangnya, ya. Itu sederhana dan apa bunyi hadis itu tuh kalimat yang nyata yang tegas gitu, yang jelas nggak samar gitu ya. Menyingkirkan rintangan di jalanan itu ya tegas banget, jelas banget, lugas banget kayak gitu ya. Namun terjemahannya bisa menjadi luas gitu ya, menjadi luas. Misalnya mungkin ada yang tanya-tanya, tadi ada yang komentar dan saya udah bantu eh, balas chatnya ya. Apakah doa untuk orang lain juga masuk dalam kategori sedekah juga? Lalu saya yang sedang tidak diberi rezeki lebih lalu dikatakan bodoh oleh banyak orang karena menjual mobil untuk bantu adik kandungku memperbaiki rumahnya yang kebanjiran. Usaha saya ini karena nggak tega melihat keponakan-keponakan lari-lari ketakutan dan ular yang masuk ke dalam rumah setiap banjir rob atau akibat genangan laut tinggi. Mohon pencerahannya. Ya tadi sudah saya bantu jawab. Mungkin Bunda ada pencerahan lagi Bunda terkait pertanyaan beliau yang terkait dengan doa, juga menjual kendaraannya untuk bantu adiknya yang rumahnya nggak baik lagi karena banjir rob gitu ya. Boleh Bunda? Baik, Tanggapi. terima kasih Pak Solicen ya. Bismillah, saya bantu jawab ya. Kembali ke kata tadi. Wah, saya tadi tidak ini saya tutup. Ada kata adil ya, teman-teman.
silahkan teman-teman kalau mau boleh bantu adiknya ya. Selama teman-teman bisa adil terhadap diri kita ya, terhadap keluarga kita. Apalagi di situ ada pasangan. Diskusi dulu dengan pasangan. Jangan sampai niat kita membantu adik kita ya. Kan kita sudah menikah nih, sudah berkeluarga gitu kan. Jangan sampai mengurangi kata adil ya. Kita tidak membuat kita tidak adil terhadap pasangan kita, kemudian tidak adil terhadap triangle miracle kita ya, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita gitu ya. Dan apa namanya? Adil juga terhadap diri kita gitu ya gitu karena kita itu harus berkembang sesuai dengan fitrah. Silakan nanti dibantu dengan garpu tala dengan sholat istikharah untuk menemukan apakah apa yang kita lakukan ini adalah sudah adil gitu. Itu dikaitkan dengan pembahasan pagi ini, Ustadz Salicen gitu ya gitu. Nah, jangan sampai kita pengen membantu adik, tapi malah muncul perisai rezeki baru, gitu. Jangan, nggak boleh ya, gitu. Begitu, Baik, Ustadz. poinnya dikata adil ya Bunda ya. Tapi Iya, kalau kalau alasannya karena tadi dikatain bodoh oleh orang lain, nah itu jangan jadi pengaruh ya. Kalau emang sudah berbuat baik itu standar kebaikan kita bukan kebaikan manusia ya, tapi kebaikan Allah kepada kita seperti Quran surat surat Qasas ayat 77 ya. Berbuat baiklah kamu kepada orang lain sebagaimana aku berbuat baik kepadamu. Nah, gitu. Maka ukuran kita adalah kebaikan Allah. Jadi kita udah beri kelebihan, udah beri kebaikan yang banyak banget, wajar kalau kita membantu. Mudah-mudahan sih Bunda Loi ya, Bunda Loi Deloy Basalamah ini memang cukup lebih gitu ya. Artinya sudah adil dengan keluarga dan semuanya. Kalau kata-kata orang tadi itu jangan dipeduliin ya. Peduliin itu adalah bisikan-bisikan. Was-was fi syurinas, bisikan-bisikan dari golongan jin dan manusia dia. Karena bukan kita kebaikan Allah. Oke, baik. Terima kasih Ustaz dan Garbutala ya. Oke, di Garbutalain juga ya. Baik. Ada lagi teman-teman yang mau sharing-sharing silakan boleh di kolom chat boleh garpu atau tala itu untuk menghindari was-was juga tuh, Ustadz. Gitu ya. ya Eh, Was-was itu secara fitrah ya kita berbicara tentang fitrah karena kita kan sudah terbiasa LOP. Kita terbiasa dengan pikiran positif ya. Apa yang perlu kita hadapi ketika kita bertemu dengan kata-kata was-was? Itu adalah tadi istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar gitu. Nanti Allah akan membimbing kita tuh. Jadi apakah was-was kita ini adalah alarm dari Allah ya atau gangguan setan atau alarm dari Allah gitu gitu ya ya. Was-was dalam hal sholat itu adalah biasanya itu adalah gangguan setan. Maka lebih baik sempurnakan ibadahnya. Tapi was-was dalam hal malah itu bisa jadi dua ya, gangguan dari setan atau alarm dari Allah. Agar kita tadi berbuat adil tadi Ustadz gitu gitu. Jadi kan sekarang banyak nih Ustadz seorang perempuan ya karena di negara kita ini, punten ya, pendidikan kita ini kan belum belum ada yang mengarah ke pendidikan keluarga gitu ya, Ustad gitu. Pendidikan ini kita ini semalam saya ngobrol dengan anak-anak gitu. Oh ya, ini anak-anak ini siapa nih kalau yang bisa memberikan pendidikan sedangkan kurikulum pendidikan berubah-ubah terus, berarti dibebankan kepada keluarga dong ya. Nah, pertanyaannya siapa yang mendidik keluarga di Indonesia gitu. Nah, semoga Magnet Rizky ini adalah salah satu kurikulum yang bisa mendidik keluarga Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nah, itu tadilah ada namanya muncul kata adil, kemudian triangle miracle gitu ya. Dan kita juga harus adil terhadap diri kita dengan fenomena sekarang banyak perempuan yang menjadi tulang punggung, tulang punggung di keluarga gitu ya. Kalau niatnya sampai ada pada saat itu ada salah satu judul ya eh, mulia tapi menyakitkan gitu kan itu. Nah, bagi saya ini kalimat ini tidak tepat gitu ya. Kuncinya tadi meluruskan niat. Meluruskan niat. Betul kata Ustadz Solicen tadi di Quran surat Al-Qasas ketika kita sedekah menggunakan kacamata Allah gitu. Nah, itulah pentingnya kita meluruskan niat. Nah, meluruskan niat karena Allah, kemudian karena ingin memuliakan orang tua,
Kemudian karena ingin memuliakan pasangan, ya untuk kita perempuan urutannya itu adalah muliakan Allah, muliakan Rasulullah. Apakah kita dengan melakukan kebaikan ini kita bisa mengangkat agamanya Rasulullah gitu ya. Jadi jangan hanya misalnya nih ada adik kita punya amanah gitu ya Ustadz gitu punya amanah. Kemudian udahlah jual mobil aja buat nutupin amanahnya dia. Nah eh, ini menurut saya ini tidak adil juga gitu gitu ya gitu. Karena apa namanya apa perlu kita melakukan adil tadi yaitu seperti seperti itu ya. Kemudian nanti kita bahas di sesi yang berbeda ya. Apa nih peran perempuan di dalam keluarga? Peran perempuan di keluarga itu adalah kembali kepada fitrah. Jadi ilmu magnet rizki ini adalah mengajak kita untuk kembali kepada fitrah. Tidak disuruh menjadi seorang feminisme ya, bukan. Kita perempuan ini tidak disuruh untuk menjadi seorang yang kuat gitu. Tapi kita ini adalah perempuan ini adalah disuruh menjadi pribadi yang banyak bersandar kepada Allah gitu ya, gitu. Ketika kita menemukan persoalan di keluarga kita itu eh, misalkan eh, apa namanya belum banyaknya ma'isyah ya dari suami kita gitu. Jadikan itu sebagai sandaran kita kepada Allah gitu. Kalau kita punya harta yang lebih gitu, jadikan itu sebagai sedekah, tapi kembali meluruskan niat. Jadi meluruskan niat ini adalah bentuk adil terhadap diri kita gitu ya gitu. Jangan hanya karena nafsu, jangan karena terbawa emosi gitu loh. Terbawa emosi, aduh kasihan nih anak saya gitu. Nah, tidak ya. Tapi naikin lagi levelnya. Kasihan itu di spiritual magnet Rizki itu baru berada di level 1 dan 2 kolaboratif dan buka membawa dan apa kolaboratif dan kita mau ini ya itu baru level 1 2 dan gunakan itu eh, segala sesuatu yang kita lakukan itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Kemudian nanti kita naikkan lagi dalam rangka cinta ya. Dalam rangka +5 memberikan produk ya yang bermanfaat untuk sesama. Dalam rangka +6 membangun cinta dan dalam rangka semoga Allah ridhoi kita menjadi pribadi yang ajaib terus-menerus. Gitu gitu caranya Ustadz Solican. Kalau pakai ilmu MR gitu ya. Jadi tidak hanya tidak hanya oh kamu butuh uang, oke saya jual ini gitu. Tidak hanya seperti itu. Tapi lagi-lagi meluruskan niat dan memperbaiki syariat. Memperbaiki syariat itu mulai dari pikiran kita perlu diperbaiki gitu ya. Kita bersedekah ini karena Allah gitu. Gitu deh. Gitu Ustaz. Oke, keren banget tuh. Ah, ini kalau mencetnya keren banget nih. Baru kali ini saya menangis menerangkan semua amalan ilmu Islam sehingga pemikiran saya tidak sesat. Oke, barakallah telah menghadirkan Ustazah Heriah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin saya kadang merasa tidak adil dengan diri sendiri, tapi saya suka melihat yang lain bahagia. Seperti serta itu semua jadi kepuasan diri sendiri. Ya, oke, yes. Jadi Iya, ketemu ya, betul. clue-nya ya. Clue-nya adalah di Mm-mm. kata adil tadi. Ada ini menjadi pencerahan ya. Pencerahan ini adalah bentuk sedekahnya Bunda Heriah nih sudah membantu jalan ya, jalan amal, jalan ilmu gitu ya, Masya Allah ya. Baik, terima kasih Bunda atau Bapak ini nggak paham saya dulu bahasa lama ini ya. Masya Allah, insya Allah berkah ya untuk keluarga semuanya. Oke, masih ada yang lain teman-teman semuanya? Oh, di atas tadi ada yang menanyakan. Bunda kalau ada di kolom chat terbaca, boleh juga langsung direspon Oh Bunda. ya, ini Coba coba. Umi, saya bantu kakak saya, tapi suami saya tidak tahu, sedangkan suami lagi nggak baik hubungannya dengan kakak. Apakah itu termasuk perisai? Ya, perisai rezeki itu adalah ciri-cirinya adalah ketika kita menemukan ketidaknyamanan. Itu Ya. ada perisai rezeki. Ketidaknyamanan dengan diri kita, ketidaknyamanan juga dengan pasangan kita, ya, itu perisai rezeki, gitu ya, itu. Maka yang kita lakukan adalah sholat taubat, istighfar, ya, eh, sajadah, ya, kemudian nanti kita berkomunikasi, ya, suami dan kakak hubungannya tidak baik, ya. Semoga Bunda Endah ini menjadi jalan keajaiban, ya. Kalau jalan keajaiban untuk bisa lebih mendekatkan kakak dengan suami, gitu ya. Jadi menurut saya tahan dulu, jangan bantu kakak dulu sebelum Bunda mendapatkan ridho dari suami.
Padahal itu uang saya, Bun. Iya, betul, nggak apa-apa. Oh, uang Bunda. Tapi paling enggak, apa namanya, kadang kan memang ada uang, uang istri yang bekerja gitu ya. Tapi ketika istri bekerja, kemudian istri itu mendapatkan harta, itu harta itu tidak serta-merta datang karena pekerjaan kita, teman-teman. Harta itu datang, hadir karena apa? Karena keridoan suami. Bisnis kita jalan itu karena keridoan suami. Maka mendapatkan ridho dari suami itu adalah sangat-sangat penting. Jadi tugas kita, ya, tugas Bunda Endah itu adalah perbaiki dulu nih hubungan Bunda dengan suami sampai enak banget ya. Kemudian nanti Bunda pelan-pelan ya, eh, pandai-pandailah mempertemukan suami dengan kakak. Tapi kuncinya Bunda itu bukan di kakak, bukan. Kunci keridoan Bunda itu bukan di kakak, tapi ada di suami. Maka jangan lompat, ya. Tidak boleh lompat. Perbaiki dulu kunci yang pertama, yaitu adalah memperbaiki hubungan dengan suami. Bisa jadi itu ada peran kita. Nah, ingat ya, Pak Nas mengatakan bahwa semua takdir itu adalah baik. Yang belum baik itu siapa? Saya, ya. Ketika kita mempertemukan, loh kok suami saya, pasangan saya dengan kakak kok konflik, gitu kan? Hubungannya tidak baik. Ya itu adalah takdir Allah, ya. Takdir Allah yang Allah hadirkan untuk kita. Itu adalah kurikulum Allah yang Allah hadirkan untuk kita. Maka siapa yang perlu diperbaiki? Yang perlu diperbaiki itu adalah saya. Ya, gitu. Katakan, saya salah, ampuni saya siap belajar. Udah, Syek. Gitu ya. Nah, Oke, Masya gimana Allah. caranya supaya bisa seperti itu, Bun? Nah, ayo ikuti kurikulum Magnet Rizky, ikuti seminarnya, trainingnya, gitu ya. Training online, offline. Kita tidak sedang jualan training, tapi kita sedang ingin berbagi bahwa literasi kehidupan kita, ayo kita perbaiki terus literasi kehidupan kita dengan hasanah keislaman yang luar biasa. Gitu. Nikmat ya, memiliki ilmu iman Islam. Begitu Ustadz Salicen. Oke, masalah udah semuanya karena ini tugas-tugas sudah menanti. Jadi mohon maaf nih kita harus adil semua ya. Iya, Oke, semuanya sekalian, mohon maafkan ya kalau belum. Nanti bisa japri ke Bunda Heri ya. Bunda Heri mungkin nomornya boleh di-share lagi, ada yang mungkin menyimpan mungkin oh eh, boleh. sedekah waktu, sedekah ilmunya beliau siap terus ya. Silakan, maaf saya off video, oke. Nanti bisa ditanyakan ke beliau langsung ya terkait hal-hal yang belum tersampaikan ya, sekalian. Sekali lagi, saya cek umumnya kasir atas kesempatan bagi sekalian yang sudah hadir, ada yang bertanya, ada yang merasa tercerahkan, yaitu semua semata-mata dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, mohon maaf atas silap kami semuanya, atas nama Pak Nasrullah, atas nama Mak Rezeki, MR Peduli, atas nama MR Box, kami menyampaikan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya yang hadir, juga atas nama para pembicara, pemateri semuanya. Sekali lagi ya, untuk kebaikan kita semua, kita saling mengingatkan, terus saling eh, membagi waktu, membagi ilmu kita, sedekah hari setiap hari kita untuk sendi-sendi kita ini ya, dan sepanjang hari, Masya Allah. Selalu semakin ajaib, Bapak sekalian, dan dipraktekkan ilmu hari ini agar bisa menjadi magnet rezeki, Insya Allah. Barakallahu fiik, Bapak sekalian, kita tutup ya. Mungkin saya closing 1 menit aja, Bunda, akhir ya, untuk Oke. hari ini. Terima kasih Pak Solicen ya. Alhamdulillah teman-teman, salah satu kenikmatan ya harta tadi kan, sedekah itu ada harta, tenaga, waktu dan ilmu. Nah, harta kekinian yang paling mahal itu apa? Itu adalah komunitas ya. Memiliki sahabat soleh itu adalah harta ya. Memiliki waktu luang yang bermanfaat itu adalah harta ya. Manfaatkan komunitas kita ya. Alhamdulillah kita sudah berada di komunitas yang sangat-sangat luar biasa ya. Semoga Allah muliakan, bahagiakan selalu seluruh pengamal magnet rizki kepada Pak Nasrullah. Semoga Allah berikan panjang umur, sehat, muliakan, bahagiakan selalu semua yang terkait dengan Pak Nasrullah ya. Sekarang Pak Nasrullah sedang bikin film ya. Pak Nas bertemu dengan orang banyak di situ ya. Pasti Pak Nas akan ibaratnya itu sedang menyalurkan energi berlian Pak Nas gitu ya, gitu ya. Jadi semoga dengan
dengan seperti ini ya, kemudian kita berdedikasi di sini ya. Semoga kita menemukan, meningkatkan rasa kesyukuran kita ya. Kita bisa bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Sehingga keajaiban terus mengalir ke dalam diri kita, ke dalam keluarga kita, ke dalam lingkungan kita, ke dalam bisnis kita ya, ke dalam komunitas semua yang sedang kita hadapi menuju Indonesia ajaib. Ya. Indonesia Emas 2045. Itu Pak Ya Solid. Allah, berkah, berkah sekali. Teman-teman semuanya, semangat ya. Insya Allah kita bisa menjadi marit rezeki sepanjang hari dengan jalan mempraktekkan ilmu-ilmu yang disampaikan termasuk materi hari ini. Barakallah, Amin. sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Subhanakallahumma illa anta bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha illa atubu anta ilaik. Kurang lebihnya kami astaghfiruka. semua mohon maaf. Saya di billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam saya warahmatullahi buka wabarakatuh. audionya, boleh mengucapkan salam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. Ustaznya atas paparannya. Terima kasih Bunda. Makasih Sama-sama. Bunda. Terima kasih. Kasih Bunda. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bunda. Ilmunya Barakallah. bermanfaat. Kebayang nih Ustadz, 250 orang bubaran dari masjid. Dari ini Allah karim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, tutup ya dengan salam Nabi. Allahumma Rezekinya. sholli ala Muhammad wa ala ali Ala Sayyidina Muhammad. Allahumma Muhammad. barik lana wa barik masukan wa balighna Ramadan. Amin. Amin, amin. Ini ya, saya nggak tayang audionya. Ini sudah ditunggu-tunggu oleh si kecil yang itu. Pak Docen. Izin ya, kita end meeting for all untuk kita semuanya. Ya, baik ya, semuanya ketemu lagi esok hari Kamis. Esok saya akan menyampaikan materi. Cek langkah ajaibanmu besok di hari Kamis. Ya, gabung lagi agar kita bisa memahami berbagai macam keajaiban-keajaiban kita. Terima kasih ya, end meeting for all untuk kita semuanya. Bu Daira, terima kasih. Sama-sama Ustadz. Terima kasih, Bu. Kita